Shalom saudaraku, dan bagaimana kabarnya saudara hari ini? Biarlah masih di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Biarlah kita selalu bersyukur dan kita selalu berdoa untuk bangsa Indonesia diberikan yang terbaik, pemulihan lebih cepat, dan kita bangkit lebih kuat. Itulah slogan dari kemerdekaan Indonesia di 77 tahun ini. Dan biarlah saat ini kita memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi di dalam diri kita saat ini, di kehidupan saat ini, kita tetap mau menyembah Dia dan memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, amin. Hanya Kau-lah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Mu tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Biarlah kami merasakan kemenangan hanya dari-Mu, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami percaya Engkau ada bagi Yesus, salahku kami bersyukur.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau terima segala puji-pujian kami Tuhan. Segala penyembahan kami Tuhan hanya kami naikkan kepada Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Biarlah hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, Engkau akan menyertai kami. Dan terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba katakan bisa menjadi kekuatan. Dan hamba sampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti. Biarlah saat ini yang mendengarkan dan melihat bisa mengerti dengan jelas apa yang hamba perkatakan. Dan terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom. Kita bersyukur hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai detik ini. Dan hari ini kita masih merayakan di bulan Agustus ini, dimanapun saudara-saudara berada, khususnya di negara Indonesia ya, kita masih merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Mungkin di tempat-tempat saudara masih diadakan lomba, masih diadakan karnaval, pawai, dan kebetulan di kota saya hari ini, tanggal ini ada kebudayaan, ada pawai kebudayaan di alun-alun dan pasti ramai ya. Mungkin di tempat saudara juga seperti itu, banyak kegiatan, banyak sekali lomba-lomba ataupun sesuatu hal yang untuk merayakan bahwa untuk memperingati bahwa 77 tahun yang lalu kita telah merdeka dari bebas dari penjajahan. Dan maka dari itu hari ini mungkin yang bukan hanya di negara Indonesia saja tapi di seluruh dunia merasakan bahwa efek pandemi pada 3 tahun yang lalu sampai pun mungkin sampai sekarang masih terasa. Dan benar apa slogan bahwa Bapak Jokowi yang katakan bahwa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dan visi misi Bapak Jokowi ini sungguh memotivasi kita untuk kita bisa lebih lagi memulihkan apa yang menjadi keterpurukan kita di 3 tahun belakang ini. Dan kita tahu bahwa sangat-sangat susah untuk kita bangkit kembali, untuk kita mungkin yang teman-teman yang melakukan bisnis, yang mempunyai bisnis sebelum ini sudah mungkin bangkrut, mungkin susah untuk beranjak lagi. Tetapi kita yang mungkin yang bukan anak Tuhan ataupun yang bukan tahu firman Tuhan, dia mengatakan firman Tuhan loh, ada di firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus bangkit, kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman bahwa segala sesuatu hal-hal itu yang terjadi dalam dunia ini, jikalau dalam keadaan buruk pun suatu saat pasti akan lewat dan akan terlewati dan kita akan bisa bangkit. Dan Bapak Jokowi ini mempunyai visi misi yang benar-benar bagus untuk kedepannya supaya kita bisa pulih lebih cepat, bangkit, ayo lebih kuat. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara kita. Nah, ngomong-ngomong soal bagaimana sih kita harus pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat. Jikalau kita tahu firman Tuhan, kita kembali firman Tuhan bahwa hanya firman Tuhan, hanya kekuatan dari firman Tuhan yang bisa untuk kita memulihkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Memulihkan apa? Memulihkan dari keterpurukan, memulihkan mungkin dari kesakitan, memulihkan dari mungkin hal yang selama ini buruk di dalam kehidupan kita supaya bisa pulih kembali. Bukan hanya pulih kembali, tetapi kita bisa bangkit kembali menjadi lebih kuat. Nah, firman pada siang hari ini saya ambil dari Yesaya 58 ayat 8 yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera.
Kebenaranmu menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Amin. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Amin. Firman Tuhan dikatakan lukamu akan pulih dengan segera. Dan kita tahu bahwa ayat ini sungguh menguatkan kita pada siang hari ini. Kita percaya di dalam dunia ini pasti ada namanya luka. Pasti mempunyai luka, mempunyai suatu hal yang tidak baik, mempunyai mungkin perlakuan yang tidak baik, yang buruk, atau sesuatu hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mungkin akan susah melewatinya, melupakannya. Butuh proses, iya. Kita tahu, tapi dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, biarlah yang menjadi luka itu kita segera pulih. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Dan kita tahu jika pemulihan itu tidak langsung, tidak mungkin bisa cepat. Tetapi kita percaya bahwa jika kita melakukan dengan proses yang benar, yang bagus, semuanya itu luka apapun akan bisa pulih dengan cepat. Seperti mungkin kita tahu bahwa tubuh kita ini semakin lama semakin menua, ya kan? Dari kecil mungkin kita pernah yang namanya jatuh, pernah yang namanya luka. Kalau jatuh pasti luka, kadang ada luka, kadang enggak. Mungkin kena suatu benda, luka. Itu pada waktu kecil tubuh kita langsung gampang nutup atau gampang sembuh karena tubuh kita masih bagus, metabolisme di dalam tubuh kita semakin bagus. Tetapi setelah kita semakin menua, semakin bertambah umur, semakin terkena banyak polusi, apapun yang radikal bebas yang semuanya masuk ke dalam tubuh kita semakin lama semakin menua. Dan kita tahu sendiri, kalau kita jatuh, kalau nggak dikasih obat, dikasih apa, itu sembuhnya lama. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin luka di dalam hati kita. Mungkin dilukai pacar kita, dilukai suami kita, dilukai istri kita, dilukai anak kita, dilukai mertua kita, dilukai ibu kita, orang tua kita. Hati ini menjadi luka. Dan proses untuk menghilangkan luka itu susah. Dan mungkin diingat-ingat terus. Dan untuk menghilangkan itu harus butuh proses. Dan proses itu tidak mudah karena mungkin luka itu sangat mendalam dan menjadikan kepahitan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa yang hanya bisa menghilangkan luka itu hanya Tuhan. Yang hanya bisa membuat pulih luka itu menjadi lebih cepat itu hanya Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui apapun yang dikatakan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, entah itu hal yang buruk, entah itu hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, bila kita serahkan kepada Tuhan dan kita mau bahwa kita mau cepat bangkit dari keterpurukan kita. Dalam kesakitan kita mungkin kita moodnya tidak baik, kita ngelokro, kita tidak bersemangat. Karena apa? Karena yaitu iblis terus mengintimidasi kita supaya kita tidak kuat, kita terus lemah dan akhirnya mencari jalan pintas. Entah apapun itu hal yang pastinya tidak baik kalau jalan pintas itu. Tetapi kita sudah tahu bahwa firman hari ini berkata bahwa lukamu akan segera pulih dengan segera. Dan juga pada waktu itulah engkau akan memanggil nama Tuhan. Ayo panggil nama Tuhan. Ayo panggil nama Yesus. Dan dia bilang apa? Ini aku anakku. Engkau mungkin tidak kuat saat ini. Mungkin hubungan keluargamu lagi berantakan, lagi kacau,
hubungan antara anak dengan orang tua, istri dengan suami tidak baik, ataupun hubungan di dalam pertemanan, persahabatan lagi tidak bagus, lagi ada perselisihan pendapat, ataupun di kantor hal yang berat terjadi, hal yang mungkin tidak sangka-sangka terjadi yang membuat perusahaan akan menjadi bangkrut, atau apapun itu yang menjadi masalah saudara-saudara saat ini, berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan akan menjawabnya. Akan tetapi, kita harus bisa mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi memfitnah orang, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang, tidak lagi mencari kesalahan orang lain, tidak lagi melakukan hal yang buruk, tidak lagi menggosip, tidak lagi berbuat hal yang jahat. Pasti Tuhan akan menolong, pasti. Tetapi tetap setia. Tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ayo sama-sama. Firman Tuhan sudah mengatakan, firman Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa luka kita akan pulih segera. Tuhan akan menjawab, ini aku, asalkan kita berbuat benar, asalkan kita kembali ke firman Tuhan, asalkan kita tidak memfitnah, asalkan kita tidak menunjuk-nunjuk orang lain. Saya percaya dengan perubahan di dalam diri kita yang mungkin saat ini masih melakukan semuanya itu, Tuhan pasti akan buka jalan kepada saudara-saudara saat ini yang mungkin mengalami beban berat. Ayo, jikalau teman-teman mau bangkit dengan lebih lagi mempunyai kekuatan, dengan lebih lagi kuat, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saudara-saudara tidak sendiri. Saya juga berusaha. Orang lain juga berusaha. Semuanya yang masih di dalam dunia ini, semuanya akan mengalami hal tersebut. Tetapi perbedaannya, jikalau kita anak Tuhan, kita pasti akan ditolong Tuhan. Pasti. Asal, seperti yang saya tadi katakan, kita menjauhi kejahatan. Dekatlah kepada firman Tuhan. Lakukanlah segala firman Tuhan yang perintahkan kepada saudara-saudara. Itu yang saya sampaikan pada firman hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Dan marilah kita berdoa. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Biarlah Tuhan membersihkan luka kita. Mengangkat luka kita supaya kita cepat pulih. Dan setelah kita pulih, kita mau bangkit lebih kuat lagi dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kita percaya segala pergumulan, segala masalah pasti ada. Tetapi jikalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Saat kita berteriak minta tolong Tuhan Yesus, Tuhan akan menjawab, ini aku anakku. Saat itu juga kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami mau belajar untuk kami melakukan firman-Mu lebih lagi. Dan kami percaya saat kami melakukan firman-Mu, Engkau akan bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang lebih indah daripada rencana-Mu. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Dah, jangan lewat situ.